Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dinigmik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara pengisian laporan KBM secara daring atau luring masa pendidik COVID-19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan atau membuat sebuah aplikasi laporan KBM guru dan kepala sekolah, di mana aplikasi tersebut sebagai tanda bukti untuk laporan ya kegiatan belajar mengajar ataupun manajerial oleh kepala sekolah kepada guru dalam masa pandemi COVID-19. Berikut sekilas tentang aplikasinya ya. Laporan KBM secara daring dan luring. Nah, sebelum ke laporan daring, ke laporan aplikasi, siapkan dulu aplikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan di bagian GTK ya. Ada dua file, yang pertama ada file Kutol dan yang kedua aplikasi sebagai Excel sebagai laporannya. Yang pertama kita install terlebih dahulu Kutol for Excel setupnya ya, sebagai manajemen, atau nanti di dalamnya kita ada menyeting tentang input ya. Kita ekstrak atau kita install terlebih dahulu untuk aplikasi Kutolnya ya. Nah, aplikasi ini bisa Bapak Ibu guru dapatkan nanti di deskripsi pada video tutorial kali ini ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal download ya, ini aplikasinya tinggal install. Ditunggu sampai penginstalan aplikasinya selesai. Nah, aplikasi ini juga yang harus perlu Bapak Ibu guru siapkan itu adalah RPP, materi, dan soal juga sebagai nanti bahan input untuk laporannya ya. Dan juga untuk foto guru dan siswa juga harus kita siapkan untuk nanti input di aplikasi Excelnya ya. Kalau di sini dicontoh sudah ada yang ini di checklist dulu ya. Nanti di lainnya pas di aplikasi. Oke, finish ya, selesai. Nah, di sini file ini tinggal diekstrak saja ya, seperti ini. Nah, ini untuk aplikasinya ada dua jenis, untuk laporan KBM guru dan untuk laporan kepala sekolah sebagai manajerial kepada guru. Intinya jadi kepala sekolah itu memanage kegiatan PJJ atau daring atau luring oleh guru. Oke, langsung saja ke laporan gurunya. Nah, di sini ada foto guru. Ini contoh ya, sekedar contoh dari dinasnya. Ini juga. Nah, kalau Bapak Ibu guru ingin mengganti, tinggal ganti saja. Nanti ada di caranya di import. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Ini aplikasi dari Dinas Pendidikannya. Nah, di sini ini klik ini ya. Kalau ingin memunculkan kembali di sini. Ini aplikasi Kutol. Oke, langsung saja di sini ada beberapa menu, bisa dari sini, bisa dari sini ya juga. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kita harus isi dulu data sekolah, data siswa, nah baru ke laporan, atau kita buat RPP materi soal jurnal juga ya. Oke, kita langsung ke mengisi data sekolah dulu. Data sekolah di sini ada data sekolahnya dan data gurunya ya. Sekaligus menginput nanti foto Bapak Ibu guru. Oke, di sini nama sekolahnya ya. Ini sekolah saya, NPSN-nya. Tinggal isi aja alamatnya. Kode posnya diisi,
sesuai dengan kabupaten, sesuai dengan kecamatannya. Untuk emailnya websitenya diisi juga. Untuk kelurahan itu kelurahan, desa ya kalau kabupaten, kalau kota kelurahan. Kalau ini bisa diganti juga desa, kecamatan, kode sekolah. Oke, di sini untuk nama kepala sekolahnya dimasukkan ya. NIP-nya kalau tidak dikosongkan. Nah, ini untuk nama gurunya. Ini nama gurunya sebagai guru mata pelajaran. Nah, kalau misalkan kita mengajar, ada misalkan contoh ada 5 rombel, 5 kelas, kita mengajar semua kelas. Misalkan guru PAI, otomatis guru PAI mengajar 5 kelas. Nah, aplikasi ini harus di copy terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ini untuk kelas 7A misalkan ya, atau kelas 7. Misalkan kelas 7A ada 3 rombel. Jadi kita mengisinya satu dulu. Nanti untuk kelas 7B atau C-nya, kalau misalkan 3 rombel, kita mengisi datanya lagi di data siswa ya. Perbedaannya. Nah, kita contoh di sini ibu gurunya siapa? Nah, NIP-nya dikosongkan kalau tidak ada. Misalkan kelasnya 7A ya. Semester ganjil. Nah, tanggal KBM. Nah, tanggal KBM ini tanggal pelaksanaan kegiatan belajar masa pandemi COVID-19 ya. Tanggal berapa dan hari apa ya. Misalkan hari ini hari Sabtu, kita tuliskan. Kalau kita sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Wakasek Kurikulum atau sama jadwal kita mengajar, tinggal kita masukkan harinya. Untuk mata pelajarannya, nah, masukkan misalkan PKN ya. Nah, pokok bahasanya apa? Kalau di sini IPA ya. Apa-apa ini di sini IPA aja. Biar cepat ya. Pokok bahasan sistem gerak. Nah, kegiatan belajarnya itu dengan cara apa? WhatsApp. Jadi nanti siswa itu diberikan foto atau screenshot dari mata pelajarannya. Contoh misalkan gambar, nanti dikirimkan lewat WA dan pemberitahuan cara pengerjaannya seperti itu. Jumlah kelas misalkan ada 9 rombel ya, atau 5. Sesuai dengan sekolah kita. Jumlah rombel. Nah, jumlah siswa per kelas maksudnya itu kelas 7A ya. Maksudnya itu. 7A misalkan tetap 28. Nah, jumlah keseluruhan siswa ya. Jumlah guru yang ada di sekolah misalkan 30. Jumlah teknik misalkan 4 ya, atau 3 sesuai dengan sekolah kita. Jumlah mata pelajaran pada sekolah tersebut. Nah, kalau di saya itu jumlahnya ada 17 ya. Kalau misalkan secara umumnya itu ada 12 ya, termasuk pelajaran mulok yang pelajaran bahasa Sunda ya. Sama kalau di saya itu ada mata pelajaran kepesantrenan, jadi jumlahnya 17. Untuk KKM-nya itu ada berapa? Kan ini sama saja KKM-nya. Nah, di sini selanjutnya kita input foto, di mana nanti akan muncul di laporan KBM. Di sini ada foto gurunya ya. Nah, di bawah sininya ada nanti foto-foto siswa. Nah, caranya di sini kita input foto gurunya. Langkah yang pertama tadi sudah diinstal di Kutul-nya. Klik di Kutul Plus. Di sini diklik di Kutul Plus-nya.
di sini ada import export. Tadi Ctrl plus ya, ulangi. Nah, di sini ada di import export ya. Klik saja. Nah, di sini biasanya itu ada di sebelah sini ya, dikarenakan ini resolusi daripada komputernya itu kecil ya, terlalu besar, jadi gambarnya seperti ini. Di Ctrl plus di sini ya, di workset import export. Nah, klik di match import. Ini office-nya karena office-nya terlalu besar ya. Kita ulangi. Nah, seperti ini. Di sini ini untuk vertikal atau horizontal bisa sesuai gambar. Karena di sini ada satu, kedua-duanya boleh atau biarkan aja ya. Langsung ke add, pilih folder. Kalau file sama bisa. Nah, tapi kan kita mengimport seluruh foto ya, folder saja. Kita cari folder yang tadi kita simpan, yang ini ya. Nah, di sini di KBM. Nanti kita simpan fotonya di sini ya. Atau simpan foto gurunya itu bebas di mana saja, asalkan kita tahu di mana posisi daripada folder tersebut. Diklik saja ini foto gurunya, select folder. Langkah selanjutnya klik yang ini, match rank. Match rank itu menentukan kode ya daripada gambarnya yang ini ya. G sekian, kita kecilkan dulu. Oh, ini ya, klik aja. Oke, terlalu nanti nggak bisa ya. Di G saja udah. Oke. Nah, sekarang kita import size, klik import size. Matching cell. Matchingnya itu jadi mematchingkan sesuai dengan cell. Jadi ukurannya itu sesuai dengan, kalau misalkan gambarnya besar atau kecil tidak masalah, karena kita akan mematchingkannya dengan sesuai dengan cell ini. Oke, matching cell. Oke. Klik import. Nah, di sini klik di mana kita akan menyimpan gambarnya. Contohnya misalkan di atas ininya ya. Klik OK. Oke, ini sudah berubah menjadi foto. Ini foto gurunya ya. Nanti akan berubah ke siswa, ke sini juga sama akan berubah di sini ya. Di foto. Bukan di laporan KBM ya. Ini ada berubah. Nah, seperti ini ya. Ini foto sebagai guru. Ini contoh sebagai. Kalau misalkan kita ingin mengganti dengan foto yang lain, misalkan di sini. Nah, tadi gurunya misalkan Abdul Muthalib, fotonya ya seperti ini misalkan ya. Ini foto kita misalkan dari HP atau di mana, dikopikan saja ke folder bebas ya. Contoh saya ke sini ya, bebas. Atau ke sini fotonya. Kita di sini misalkan di sini namanya Abdul ya. Abdul. Nah, nanti di Microsoft Excel-nya di sininya kita tulis juga Abdul ya. Kita mencoba untuk merubah ianya. Ini yang ditulis di sini ya. Jadi kalau misalkan ini maksudnya ini merubah dengan foto kita ya namanya. Kalau ingin berbeda bisa seperti ini, hapus saja. Lakukan yang sama yang seperti tadi. Oke, sini import export match, klik add folder, cari yang tadi filenya ya, karena tadi bukan select folder ya, karena tadi bukan disimpan di folder, kita langsung saja dicari ininya ke file ya. Klik gambarnya, open, klik rank, pilih nama Abdulnya. Oke. Nah, muncul import size, matching. Oke. Import. Nah, simpan di atas atau bisa di sini juga bisa. Oke. Nah, berubah.
Kalau misalkan disimpan di sini tidak akan muncul ya, karena ini linknya sudah ke yang ini. Di copy juga bisa, di copy ke sini. Ini jadi dihapus. Coba kita lihat. Nah, ini rubah. Pada dasarnya kalau misalkan kita copy paste juga bisa ke sininya, tetapi biar matchingnya pas sesuai dengan kolom atau baris ini Excelnya, jadi harus pakai cara tadi. Oke, lanjut ke menu awal ya. Sedang edit sekolah, data sekolah dan data guru, kita data siswa. Nah, di sini data siswa sebagai laporan daripada siswa yang sudah mengumpulkan tugas ya. Di sini kita juga harus import foto. Terus ini untuk penyerahan. Kalau misalkan siswa menyerahkan, berarti kita tuliskan angka 1. Kalau siswa tidak menyerahkan, tuliskan 0. Jadi pada tanggal di sini, pada saat kegiatan pembelajaran tanggal 3 Senin 3 Agustus, jadi guru itu membuat laporan KBM-nya. Nah, di sini buat KBM-nya. Tapi kalau misalkan kita sudah melakukan laporan seperti ini, nah ini tidak usah lagi kalau di pertemuan kedua cara import fotonya, tinggal copy paste saja. Hanya saja diedit di penyerahan, mungkin ya nanti penyerahan daripada laporan siswanya, dan juga nanti ada di jurnal atau di soal ya, perbedaannya itu. Kita di sini import ya, import foto siswa. Sama lakukan yang tadi, kutul plus import export matching picture, sama folder kita cari di foto murid, select folder, ulangi import matching picture, add ya folder. Nah, di foto murid select sama ya, klik ininya. Nah, kalau ini kan semua siswa banyak, di sini fotonya kan banyak di sini ya, di foto muridnya banyak. Nah, kita importnya kalau tadi kan klik 1, kalau sekarang klik. Nah, kita importnya itu sesuai dengan ini ya, kan ini 1 2 3 nama siswanya di sini. Nah, di sini kita ke sini saja, ke nomor. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru memasukkan fotonya ke sini nanti untuk foto siswanya, nah kita pakai nomor aja. Jadi pas kita memotret atau memoto siswa itu nomor misalkan absen 1 itu siapa, jadi dimasukkan di sini, tulis di rename di fotonya ya, klik kanan rename fotonya yang ini, nanti ganti namanya sesuai dengan angka ya, nanti kan mudah di import di sini. Oke, kita blok dari sini ya sampai jumlah siswanya 33. Oke, klik oke. Nah, muncul seperti ini, tinggal kita import size, kita matchingkan sesuai dengan ininya, cellnya. Oke, klik import. Nah, importnya di sini ya, di bagian foto kita importkan fotonya. Oke, klik oke. Nanti akan memproses memunculkan foto siswa. Tunggu. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau import foto, jadi harus sesuai dengan nama dan yang ada pada aplikasi Excelnya ya. Jadi kita harus mungkin oleh wali kelas atau pada ya di wali kelas, di grup WA tinggal kita siswa foto selfie saja, nanti sesuaikan namanya dengan nomor urut ini, dengan urut nama di sini. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini bisa diedit
tinggal Bapak Ibu guru edit NIS-nya sama namanya sesuai dengan yang ada pada Dapodik ya. Oke. Sekarang kita lakukan penilaian. Kalau misalkan di sini terserah nilainya itu tergantung pada apa yang dikumpulkan siswa ya. Misalkan yang dikumpulkan siswanya itu bagus, maka nilainya pasti 100. Nanti di laporan ini tidak akan muncul ya nilainya, jadi di sini langsung di data siswa muncul untuk nilainya. Yang menyerahkan ini ya, kan nilainya 80, ini 70, ini 100. Kalau yang tidak menyerahkan otomatis nilainya 0 ya. Oke, langsung kita isi yang ini ya, untuk absensi yang mengumpulkan tugas. Jadi sebagai absensi juga ya yang mengumpulkan tugas. Di sini yang mengumpulkan tugasnya tinggal kita hitung aja. Yang tidak mengumpulnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang tidak mengumpulkan itu ada 5. Jadi 33 dikurangi jadi 28. Jadi yang mengumpulkan tugas 28 siswa. Kita ke menu awal. Nah, kita ke laporannya. Nah, ini laporan KBM. Nah, yang kita input di data siswa akan muncul di sini seperti ini, dan di data sekolah ini untuk foto gurunya, nama gurunya otomatis. Nah, kegiatan KBM-nya yang ada di sekolah itu yang ini. Kalau misalkan di sini kita tambah luring ya atau daring, maka akan muncul ke laporannya ke sini. Nah, ini bisa di print sebagai laporan pembelajaran. Nanti mungkin ini sebagai laporan pembelajaran pertemuan pertama ya, laporan yang menyerahkan yang tidaknya. Nah, nanti ada di jurnal sebagai tanda bukti siswa melakukan atau melaksanakan kegiatan lewat WA ya, yang seperti ini ya, WA. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini, yang menyerahkan, yang tidak menyerahkan. Ini tidak bisa diedit dari sananya, dari aplikasi dinasnya. Nah, kalau di preview seperti apa? Nah, seperti ini. Tuh. Kalau mau diedit silahkan sesuaikan. Oke, langsung saja ke tahap selanjutnya, ke menu lagi. Nah, itu untuk laporannya. Selanjutnya kita di sini juga disuguhkan dengan menu RPP. Nah, tinggal kita inputkan saja RPP yang sudah kita buat ke sini ke aplikasi. Ini namanya otomatis ya, Tasikmalaya, sesuai dengan yang tadi kita input. Oke, masukkan saja ke sini. Ininya juga berubah, yang kita inputkan dari data sekolah. Alamatnya juga ya, kalau misal ingin lengkap juga bisa. Nah, ini RPP-nya tinggal di input saja. Tapi kalau misalkan RPP-nya yang diminta oleh Dinas Pendidikan itu berupa print out, nah tidak usah di sini di input ya, kita copy aja yang sudah kita buat RPP-nya, dilampirkan di laporan ini. Kalau misalkan yang dari Dinas Pendidikannya meminta sebuah file, maka yang ini harus diisi, atau juga tidak diisi bisa. Jadi filenya dipisah dengan Microsoft Word ya. Tapi kan misalkan itu jadi banyak file, jadi enaknya kita buat di sini saja untuk RPP masa COVID-nya ya. Kita masukkan sesuai dengan RPP kita. Oke. Ke menu selanjutnya. Di sini ada juga materi ya, materi yang disampaikan pada saat pertemuan yang tadi, yang sesuai dengan judulnya tadi, sistem gerak pada tubuh manusia ya, yang ada di data sekolah di sini ya, sistem gerak manusia. Nah, ini materinya. Materi ini bisa dikirimkan ke siswa. Tinggal dikopikan saja.
Nah, materi di sini bisa ditulis di sini kalau misalkan itu berupa teks, atau dipoto dikirim ke sini. Cara membuat menginput fotonya, misalkan kita hapus dulu ya. Sama caranya klik insert. Nah, di sini di illustration klik picture. Nah, misalkan foto yang untuk tugasnya ya, ini input insert ya. Nah, ini misalkan tugas minggu sekarang, tambah lagi sama di sini insert illustration picture. Misalkan ini pakai masker. Nah, ukurannya tinggal di sini juga bisa. Nah, otomatis ya. Kita perkecil ulang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini contoh membuat materi. Tinggal kita kasih keterangan atau kita mau tulis di sini materinya bisa. Tapi bagi guru yang awam dengan Microsoft Excel, yang tidak pernah menggunakan, mungkin akan kesulitan kalau kita mengetik di sini ya. Karena ini ada banyak kolom. Nah, seperti ini. Nah, kan mungkin itu akan susah ya. Jadi enaknya kita foto saja, diekspor ke sini. Mungkin juga masalah import atau insert picture juga akan terkendala banyak Bapak Ibu guru ya. Oke, kita ke awal. Oke, kita lanjut. Tadi sudah materi ya. Di sini juga ada soal ya. Jadi kita buat soal juga untuk pertemuan pertama. Nah, di sini masukkan soal. Tinggal diinput, ditulis. Nah, kalau kita di sini ingin mengetik lagi bisa, tinggal ini kopikan saja ya. Di blok copy, simpan ke bawah ya. Kita perkecil biar mudah. Nah, ke sini paste. Nah, ukurannya akan sama. Oke, seperti itu ya, biar memudahkan. Jadi blok dari sini, kolomnya ke barisnya, klik di sini. Nah, tinggal kita edit. Nah, edit. Oke, selanjutnya ya, laporan RPP data sekolah KBM sudah ya. Oke. Nah, ini jurnal siswa ya. Contoh seperti ini ya. Jadi ini pembelajaran secara daring ya, menggunakan WhatsApp. Jadi seperti ini tugas. Jadi guru mengirimkan tugas lewat WhatsApp, bisa berupa audio atau video ya, seperti itu. Nah, ini tugas siswa sedang melaksanakan pembelajarannya. Jadi tinggal dipoto saja. Misalkan kalau secara daring dari rumah, tinggal dipoto, kirim, simpan di sini. Sampel saja ya, misalkan dari satu kelas sampel saja satu, tidak harus semua dimasukkan. Selanjutnya di sini ada rekap sekolah, tinggal kita isi saja sesuai dengan yang dilaksanakan oleh sekolah kita ya. Di sini juga ada, kita perkecil ya, laporan guru. Ini laporan guru
dalam kegiatan masa pandemi COVID-19. Tinggal diisi saja ini sesuai dengan keadaan guru, pembelajaran yang dilakukan oleh guru, persentase daring luring ya. Ini biasa diisi selama kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19, selama 1 semester ya, atau selama kegiatan ini dilaksanakan. Oke, itu ya mungkin sekilas tentang laporan KBM secara daring luring aplikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Mulai dari kita isi sekolah dulu, terus kita import foto, terus kita masuk ke siswa, kita import juga ini ya, terus berapa banyak siswa yang mengumpulkan tugas, terus kita ke laporannya di sini, tinggal kita print ya, terus kita ke RPP ya. Tapi alangkah bagusnya ya dari data sekolah dulu, siswa ke RPP materi. Tapi terserah Bapak Ibu guru ya, dari mulainya jadi mana bebas. Yang penting kegiatan belajar mengajar sukses. RPP ya, edit. Kalau misalkan ini pertemuan RPP ini misalkan bisa kepakai sampai 3 pertemuan, tinggal kita copy saja ya. Nah di sini ada petunjuk cara copy filenya. Nah ini di sini ada petunjuk pengisiannya biar mudah ya. Misalkan KBM 001 di sini ya, KBM 001. B-nya itu semester ya. 01-nya itu minggu ke-1. Kalau misalkan di sini minggu kedua, tinggal tulis 02 di sini. Kalau misalkan pertemuan ketiga P03, tulis saja. Untuk kelas K8B berarti kelas 8B ya. Kalau mau seperti ini. Kalau misalkan bebas nggak apa-apa, kita save dulu ya. Misalkan kita bebas. Nah contoh sepertinya ya. Misalkan kita bebas isinya, copy dulu, rename. Misalkan PKN pertemuan 1 kelas atau KLS 7A. Nanti kalau ingin misalkan melakukan pertemuan kedua, tinggal copy saja yang ini, pertemuan keduanya, rename ya, ubah ini pertemuan kedua. Kita buka lagi aplikasinya untuk pertemuan kedua. Nah untuk pertemuan kedua mungkin kita isinya cukup di enable dulu ya, kalau yang seperti ini. Kalau tidak bisa itu, kalau tidak di enable